Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng sobat-sobatku di Reta Daily. Hari ini konten aku berbeda dari sebelumnya. Wow. Kita mau bikin makanan yang berhubungan dengan tusuk menusuk. Tapi bukan ini ya, bukan gibahan para tetangga atau yang suka nusuk ya emangan ya, bukan itu. Jadi kita mau bikin yang bisa mengenyangkan perut dan bisa bikin kita happy tentunya ya. Apalagi kalau bukan sate taichan. Nah, kalian yang belum tahu atau yang mau kepo tentang gimana sih cara masakku, tonton terus video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena itu sangat berharga buatku. Oke sobat-sobat, sesuai dengan judul di video aku dan udah aku ceritain di awal tadi, kalau hari ini kita mau bikin sate taichan ala rumahan. Gimana sih biar bisa bikin sate taichan? Terus tonton videonya sampai akhir. Oke, untuk step yang pertama kita harus memarinasi daging ayamnya supaya bumbunya meresap. Nah, buat sobat-sobat yang belum tahu apa itu marinasi, jadi marinasi itu kayak istilahnya kita ngerendam daging ayam ke dalam cairan bumbu. Nah, di sini nanti aku akan tunjukin gimana cara bikin bumbu marinasinya. Sebelumnya aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau aku udah siapin daging ayam yang udah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil kayak gini. Tanganku bersih ya sobat-sobat. Jadi ini udah dicuci bersih, udah dipotong kecil-kecil, potong dadu kayak gini. Terus daging ini tuh bener-bener murni ya, maksudnya nggak ada kulitnya, nggak ada tulangnya. Jadi yang diambil emang bener-bener daging ayamnya aja. Oke, kita bikin bumbu buat marinasinya dulu ya. Nah, sekarang kita mau bikin bumbu buat marinasi ayamnya. Yang pertama, dan tidak boleh ketinggalan, kalian harus siapin ulek-ulekan karena kita mau ngehalusin bumbunya. Terus apalagi sih bahan yang harus kita siapin, yaitu bawang putih, pastinya ya bawang putih. Terus jeruk nipis, ada juga garam, ada juga nanti kaldu jamur. Kaldu jamur tuh kayak penyedap rasa gitu loh. Jadi terserah sih, opsional kalian mau pakai kaldu jamur, mau pakai si roi itu boleh, terserah kalian. Terus ada juga merica. Nah, untuk takarannya kalian jangan bingung sobat-sobat, karena aku bakal tulisin semuanya di description box aku. Oke, yang pertama nanti kita mau ulek bawang putihnya dulu ya. Jadi bawang putih aku beri garamnya dulu ya. Jadi pakai garam dulu. Jadi aku sudah takar sesuai daging ayam yang udah mau aku buat. Jadi kita tuangin garamnya. Terus sari jamur atau penyedap rasa. Sih, kalian mau pakai apa? Di sini aku pakai totole, sari jamur totole. Nah, setelah kita udah kasih keulekan, baru kita ulek. Bismillah. Jadi teman-teman, sobat-sobat, aku itu bukannya yang pinter masak gitu ya. Jadi aku tuh masih banyak belajar banget tentang memasak. Karena aku cuma bisa di masakan tertentu aja. Yang bisa masak itu ibu aku. Jago banget masak apapun. Dan aku tuh pasti belajar ke beliau juga.
Jadi aku tuh kalau untuk masakan Nusantara masih belum bisa semua. Jadi aku tuh bisanya sama masakan yang emang aku suka aja. Kalau aku nggak suka ya aku nggak bisa masaknya. Itu sobat-sobat. Oh iya, ini bawang putihnya udah hampir halus. Aku lupa belum masukin merica. Kita ulek lagi sampai halus. Karena si bawang putihnya tadi tuh udah halus, waktunya kita masukin air. Dikit-dikit aja sih masukinnya. Terus kita ini lagi, campur lagi pakai solet. Kita kasih lagi. Jadi yang biar menempel di sini tuh hilang gitu ya. Jadi sobat-sobat, aku tuh bukan yang ahli masak ya. Jadi maaf banget kalau selama step by step aku nanti tuh ada kayak, ih kenapa sih kok caranya gitu, atau kalian kurang sependapat sama aku, ya mohon dimaklumi ya, karena aku tuh bukan ahli dan aku bukan master chef kayak Chef Juna. Nah setelah ini udah aku kasih air, kita masukkan ke wadah. Aku pakai wadah satunya aja gini ya. Aku masukin si ini bumbu marinasinya ke wadah. Nah kalau masih ada yang tersisa di ulek-ulekannya ini, kalian boleh tambahin lagi pakai air. Jadi kalau ada bumbu-bumbunya yang masih menempel, itu kan sayang banget ya sobat-sobat. Jadi itu harus kita bersihin. Kita masukkan lagi. Nah ini udah aku masukin di sini semua si bumbu marinasi itu ya. Kita aduk-aduk pelan-pelan. Nah setelah ini kita tambahin jeruk nipis karena biar bau ayam, daging ayam tuh nggak amis-amis banget ya. Jadi ini kita peres. Kita aduk lagi pelan-pelan. Nah kalau sudah gini, baru kita masukin daging ayam yang sudah dicuci dan dipotong kecil-kecil tadi. Kita masukkan satu demi satu, atau kalau kalian nggak sabaran kayak aku ini, boleh langsung masukin semuanya ke piringnya ini, boleh banget, sesuai keinginan sobat-sobat aja ya. Kalau aku biar merata, jadi aku masukinnya satu-satu gini. Terus kita campurin ke airnya tuh, ke bumbu marinasinya. Nah, sobat, jadi perlu diperhatikan juga ya kalian sebelum masak atau kayak aku kayak gini tuh marinasi, kalian tuh harus memperkirakan juga kira-kira wadah yang kalian pakai itu bisa muat enggak gitu. Ini aku udah ganti ke wadah yang agak besar. Jadi sekarang aku aduk-aduk, aku campurin daging ayamnya ke bumbu marinasi sampai rata. Nah, jadi setelah kalian udah nyampurin rata, itu udah ngerendam si daging ayamnya ini ke bumbu marinasi tadi tuh, kita masukin daging ini semuanya itu ke dalam kulkas. Kurang lebih ya 30 menitan lah.
30 menitan itu minimal ya, boleh lebih. Meanwhile, Oke sobat-sobat, sambil kita nunggu ayamnya lagi dimasukin kulkas, jadi sekarang kita buat bumbu buat sambelnya si sate taichan. Nah, untuk sambelnya sendiri ini tuh ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Jadi ada gula, ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, garam, sama penyedap rasa. Nah, untuk takarannya kalian tenang aja, nanti di description box bakal aku tulis. Jadi kalian langsung baca aja di bawah video aku. Yang pertama siapin ulek-ulekan kayak tadi. Terus cabai dan kawan-kawan. Jadi cabai dan kawan-kawan ini udah aku rebus ya. Jadi teksturnya tuh agak empuk. Biar kita gampang untuk nguleknya. Kita masukin semua. Tenang aja sobat-sobat, tangan aku udah bersih karena aku sebelum tag video ini udah cuci tangan dulu. Jadi ini sudah semua aku masukin. Terus kita masukin juga garam. Jadi ini tuh buat sambelnya si sate taichan yang biasanya tuh warnanya apa sih? Merah apa oranye itu ya? Ya itulah. Kita kasih garam. Kita kasih gula. Kita kasih gula juga. Ini aku udah pakai sendok takar ya, jadi nanti lihat langsung aja deh di description box. Terus sama penyedap rasa. Oke. Semuanya udah. It's time to ngulek-ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini mengandung air jadi agak sedikit muncrat sobat-sobat. Tuh kan, bedanya kalau kita rebus dulu sama yang enggak. Kalau udah kita rebus ini ulekannya lebih empuk. Aduh, muncrat lagi. Jadi lebih gampang. Dan ini tuh udah mateng si cabai-cabian ini. Oke sobat-sobat, ini sudah hampir halus untuk sambelnya. Aku ngomong lagi ya sobat, maaf banget. Jadi kalau misalkan selama step-step aku ini ada yang salah atau kalian gak sependapat, jadi dimaklumin ya, karena aku bukan chef profesional dan aku juga bukan yang pinter-pinter masak serba bisa gitu. Jadi aku cuma bisa masak di makanan tertentu aja, dan ini cuma buat hiburan buat kalian-kalian yang pengen di rumah daripada nggak produktif, mendingan bikin-bikin kayak gini ya kan, bisa buat inspirasi. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui kalian supaya bikinnya tuh harus sesuai step aku, enggak. Jadi kalian bebas berkreasi sesuka kalian. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian boleh tambahkan sedikit air. Jadi takaran air ini opsional ya, sesuai dengan selera kalian. Kalau kalian suka yang agak cair atau encer, kalian bisa menambahkan airnya lebih banyak. Tapi karena aku nggak suka yang terlalu encer, jadi aku kasih airnya juga nggak terlalu banyak sih. Kita campur ke sambelnya itu, jadi agak cair gitu loh, teksturnya tuh nggak kental lagi. Selesai untuk sambelnya. Oke, kita ke next step berikutnya ya. 1 hour later. Mari kita ambil ayam yang di dalam kulkas. Maaf ya, kulkas aku berantakan banget. Kita ambil ayamnya yang udah selesai dimarinasi. Jadi ini
aku udah siapin tusuk sate dan udah aku cuci bersih, udah aku keringin juga. Jadi sekarang saatnya kita nusukin daging yang udah kita marinasi tadi ke tusuk sate ini. Tara, ini dia sobat-sobat daging ayam yang sudah aku tusuk-tusuk semua. Jadinya kayak gini. Untuk step selanjutnya yaitu kita bakar. Jadi setelah bakaran grillnya ini udah panas, kita masukkan si daging ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini satenya lagi dibakar. Kita nunggu sampai kecoklatan baru bisa diangkat ya. Ini masih belum coklat semua. Tara, ini dia sobat, sate taichan ala rumahan sudah jadi. Habis ini kita review aku sama ibu aku ya. Alhamdulillah kita sudah selesai bikin sate taichan ala rumahan. Nah, sekarang aku mau review gimana sih rasanya. Nah, di sini ibu sebagai jurinya dan kita nanti akan menikmatinya bersama. Oke, kita langsung aja makan sate taichannya. Pedas sekali kayaknya, dikit aja. Jadi kalau nanti pedes mohon dimaafkan Ini ya. jeruk limonnya belum. Oke, ini pakai jeruk limau biar rasanya asem-asem gitu ya. Bismillah. Ya. Nih, Reta bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Allahumma berdoa barik dulu. lana fima razaqtana. Aku juga mau mencoba. Sip. Hmm, Mantul. enak banget ya Bu ya. Endus. Jadi masakan kali ini berhasil. Enak banget, sobat-sobat. Buat Rasa kalian manisnya yang pengen nyoba di rumah, asin, pedas, silakan. asamnya hangat, komposisinya sip. Cocok. Wah, aku dapat pujian dari chef aku. Enak banget, beneran. No gimmick ini sobat-sobat, beneran enak. Dijamin kalau kalian nyoba bikin di rumah, insya Allah nanti gagal. Sambelnya tuh juga enak banget. Pas asinnya, manisnya ya Bu ya. Ya, Jadi alhamdulillah. asam manis, asamnya terasa pas. Jadi alhamdulillah komposisinya tuh pas. Jadi bikin ketagihan pengen makan terus. Oke, sobat-sobat, itu tadi bikinan aku, yaitu sate taichan ala rumahan. Buat kalian yang pengen praktek juga atau pengen sekedar buat isi hari-hari aja, kalian boleh ikutin coba sate taichan ini di rumah, karena resepnya nanti bakal aku tulis di description box. Untuk itu,
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena itu sangat berharga buatku. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Enak.